Abbas persilakan lihat rekam jejak di Jakarta. Ternyata hasil eksekusi Heru Budi Hartono. Bebas banjir baru dialami warga Jakarta setelah hujan semalaman. Kok bisa? Ya bisalah, karena kerja tanpa kata-kata. Berbeda dengan kata-kata tanpa kerja. Untuk mengatur lingkungan lebih nyaman, maka seharusnya sejak dulu ditata dengan baik. Namun yang terjadi malah main klaim seakan-akan prestasi dan pencapaiannya layak dibanggakan. Dengan melakukan pembenahan di beberapa tempat, penjabat gubernur Heru Budi Hartono ternyata tetap mengundang kaum nyinyir. Selain apresiasi kaum waras tentunya. Selain satu narasi di video tadi menarik kita cuplik bahwa kita harus belajar dari pengalaman di Jakarta untuk Pilpres tahun 2024. Ada kata kunci di dalam narasi yang jika diterjemahkan akan membuat sebagian kepanasan. Bagaimana tidak? Jika yang dimaksud adalah jangan terperdaya dengan rangkaian kata-kata, namun kosong dalam tataran kerja, kita berada di alam yang membutuhkan kerja dan kerja, bukan kata-kata. Mari kita sedikit kritisi sebuah ungkapan sang fenomenal yang barangkali banyak didengar pendukungnya. Menurutnya, tanpa adanya gagasan pembangunan maupun transformasi yang dicanangkan tidak akan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang diusung. Oleh karena itu, penentuan gagasan yang konkret sangat penting. Karena dari gagasan tersebut, kita bisa membentuk narasi yang akan menjadi garis besar pembangunan berkelanjutan sehingga dapat menjadi karya. Ujarnya, seharusnya susunan narasi itu tidak cukup hanya diucapkan, bukan. Faktanya, hanya kata-kata itulah pencapaian sang fenomenal selama memimpin Jakarta. Latar belakang sebagai pengajar telah membentuk karakternya untuk bertutur sistematis dan ramah di telinga. Sayangnya dalam tataran realisasi, kata-kata mutiara itu tidak tergambar. Tentunya, banjir genangan terus terjadi karena solusi sumur resapan tidak solutif dan cenderung menambah wilayah genangan. Macet disolusikan dengan pembangunan trotoar karena menurutnya kendaraan paling banyak adalah kaki, dan yang paling kontroversial kita melihat program pengecatan atap rumah warga warna-warni yang juga ditafsir sebentar mirip lambang LGBT saking mencoloknya warna pelangi tampak dari atas. Kita paham setiap program yang dieksekusi merupakan musukan dari gubernur yang bertujuan untuk TGUPP, karena kalau tidak dieksekusi, mereka akan terlihat pasukan gaji buta. Adakah warga Jakarta menikmati hasil kerja tim tersebut? Kita pun ragu. Dampak positifnya bagi warga yang jelas mereka sangat berguna untuk sang gubernur kala itu, sehingga gagasan yang keluar bisa menggantikan kebutuhan majikan mereka. Bebas banjir baru dialami warga Jakarta setelah hujan semalaman. Kok bisa? Ya bisalah, karena kerja tanpa kata-kata. Berbeda dengan kata-kata tanpa kerja. Untuk mengatur lingkungan lebih nyaman, maka seharusnya sejak dulu ditata dengan baik. Namun yang terjadi malah main klaim seakan-akan prestasi dan pencapaiannya layak dibanggakan. Dengan melakukan pembenahan di beberapa tempat, penjabat gubernur Heru Budi Hartono ternyata tetap mengundang kaum nyinyir. Selain apresiasi kaum waras tentunya. Selain satu narasi di video tadi menarik kita cuplik bahwa kita harus belajar dari pengalaman di Jakarta untuk Pilpres tahun 2024. Ada kata kunci di dalam narasi yang jika diterjemahkan akan membuat sebagian kepanasan. Bagaimana tidak? Jika yang dimaksud adalah jangan terperdaya dengan rangkaian kata-kata, namun kosong dalam tataran kerja, kita berada di alam yang membutuhkan kerja dan kerja, bukan kata-kata. Mari kita sedikit kritisi sebuah ungkapan sang fenomenal yang barangkali banyak didengar pendukungnya. Menurutnya, tanpa adanya gagasan pembangunan maupun transformasi yang dicanangkan tidak akan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang diusung. Oleh karena itu, penentuan gagasan yang konkret sangat penting. Karena dari gagasan tersebut, kita bisa membentuk narasi yang akan menjadi garis besar pembangunan berkelanjutan sehingga dapat menjadi karya. Ujarnya, seharusnya susunan narasi itu tidak cukup hanya diucapkan, bukan. Faktanya, hanya kata-kata itulah pencapaian sang fenomenal
selama memimpin Jakarta. Latar belakang sebagai pengajar telah membentuk karakternya untuk bertutur sistematis dan ramah di telinga. Sayangnya dalam tataran realisasi, kata-kata mutiara itu tidak tergambar. Tentunya, banjir genangan terus terjadi karena solusi sumur resapan tidak solutif dan cenderung menambah wilayah genangan. Macet disolusikan dengan pembangunan trotoar karena menurutnya kendaraan paling banyak adalah kaki, dan yang paling kontroversial kita melihat program pengecatan atap rumah warga warna-warni yang juga ditafsir sepantas mirip lambang LGBT saking mencoloknya warna pelangi tampak dari atas. Kita paham setiap program yang dieksekusi merupakan musukan dari gubernur yang bertujuan untuk TGUPP, karena kalau tidak dieksekusi, mereka akan terlihat pasukan gaji buta. Adakah warga Jakarta menikmati hasil kerja tim tersebut? Kita pun ragu. Dampak positifnya bagi warga yang jelas mereka sangat berguna untuk sang gubernur kala itu, sehingga gagasan yang keluar bisa menggantikan kebutuhan majikan mereka.